Siap Dam, infoin Dan. Bisa masak apa guys? Info warkop Dan. Ayo Dam, gantian Agus kan. Pondok rokok itu Dan. Bacut, bagas kecut. Ayo bro keren re. Oh, males. Gak usah nuruti ubed, gak estetik. Tenangin diri lo. Mahmud, imut, koyok, marmut. Terima kasih Mas Bagas. Re, tangi re, awan iki. Di balik hamparan datarannya hijau dan heningnya angin pedesaan, ada sepotong tempat yang menyapa fajar dengan kelembutan. Tempat di mana mentari menyiramkan cahayanya di atas dedaunan yang basah oleh embun, dan anginnya membawa cerita sederhana yang telah lama terjaga. Kami datang ke tanah ini bukan sekedar untuk menjejakkan kaki atau membawa jawaban atas segala hal. Kami datang dengan satu mimpi yang bersahaja untuk menjaga dan mengoptimalkan agar apa yang indah tetap abadi, serta semua yang bernilai tak akan terganti. Di tempat ini, di Desa Sidomukti, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, ada potensi besar dan generasi yang siap melangkah maju. Walaupun kami hadir hanya sebagai mahasiswa, kami percaya bahwa setiap langkah kecil yang kami ambil tetap mampu menghadirkan dampak yang nyata. Kami belajar bahwa ilmu yang sesungguhnya tidak hanya lahir dari teori, tetapi dari mendengarkan. Dari duduk bersama masyarakat, merajut asa di bawah naungan langit senja, dan meresapi denyut nadi kehidupan mereka. Kita belajar merakai jembatan harapan. Maka terwujudlah berbagai program kerja yang bukan hanya sekedar daftar kegiatan penat di atas kertas, melainkan asa dan usaha tulus yang kami rajut bersama. Demi masyarakat yang semakin berdaya, dan demi Sidomukti yang tak pernah lelah bertumbuh. Dengan tangan sederhana dan niat yang tulus, kami datang bukan untuk mengguru, melainkan untuk belajar. Niat kami sederhana, menghadirkan apa yang benar-benar dibutuhkan, merapikan apa yang sempat terlupakan, dan meninggalkan jejak manfaat yang tak terhenti saat kami pulang. Pemilihan program kerja digitalisasi UMKM adalah untuk meningkatkan sesuai dengan mengimplementasikan SDGs 8 yang terkait dengan kelayakan usaha dan peningkatan ekonomi. Persiapan kami untuk melakukan program kerja pertama, yaitu digitalisasi UMKM, kami mempersiapkan yang pertama kali yaitu untuk pembuatan website. Kami mempelajari pembuatan website yang lebih efisien dan efektif yang dapat digunakan oleh masyarakat UMKM Sidomukti, sehingga dapat digunakan untuk mempromosikan produk dan memasarkan jenis-jenis produk unggulan dari tempat-tempat mereka. Selanjutnya, persiapan kami setelah membuat website adalah pengembangan Gmaps. Pengembangan Gmaps ini yaitu berfungsi agar Gmaps yang digunakan dapat diimplementasikan sebagai titik lokasi tempat UMKM tersebut. Selanjutnya, persiapan kami setelah pembuatan Gmaps adalah dengan pembelajaran atau pengimplementasian penggunaan pembayaran digital secara QRIS. Dengan program kerja tersebut, kami mengharapkan agar masyarakat UMKM di Desa Sidomukti yang terdiri dari 4 dusun, yaitu di Dusun Sukoanyar, Sidobranti, Kedung Glonggong, dan di Tanggungan, dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat memanfaatkan pemasaran dan pempromosian barang atau produk secara luas dan menyeluruh.
Menurut saya program kerja KKN UPN di Desa Sidomukti ini sangat memuaskan. Soalnya ya bisa membantu program kerja yang belum ada di Desa Sidomukti. Perkenalkan, nama saya Faiza. Nama saya Revalina Anastasia. Saya Zara Pratiwi. Kami selaku penanggung jawab broker kedua Jelita Jelantah Jadi Lilin Aromaterapi. Dan tujuan dari broker ini untuk mengurangi limbah minyak jelantah yang ada di sekitar kita. Untuk proses pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah atau sering disebut dengan jelita, yang pertama adalah dengan menyiapkan minyak jelantah yang sudah dipastikan bebas dari kotoran dan sisa makanan. Hal ini penting agar kualitas lilin yang dihasilkan menjadi lebih baik. Setelah itu, minyak direndam menggunakan arang atau karbon aktif selama kurang lebih 24 jam. Proses ini bertujuan untuk menyerap bau yang tidak sedap, serta mengurangi zat-zat pengotor yang masih terdapat pada minyak. Tahap berikutnya, minyak disaring, kemudian ditambahkan dengan bleaching earth, kemudian dimasak. Bahan ini berfungsi untuk menjernihkan warna minyak sehingga hasil akhir menjadi lebih bersih dan menarik. Setelah proses penjernihan selesai, minyak dicampurkan dengan parafin wax, kemudian dipanaskan sambil diaduk hingga seluruh bahan meleleh dan tercampur secara merata. Memasuki tahap akhir, campuran lilin dapat diberi pewarna sesuai dengan warna yang diinginkan. Selanjutnya ditambahkan dengan essential oil sebagai pemberi aroma. Memasuki tahap akhir, campuran lilin dapat diberi pewarna sesuai dengan warna yang diinginkan. Selanjutnya ditambahkan essential oil sebagai pemberi aroma dan juga memberikan efek relaksasi. Terakhir, campuran dituangkan ke dalam wadah yang telah dipasang sumbu. Sebelum lilin mengeras sempurna, kita dapat menambahkan hiasan seperti bunga kering atau pernak-pernik agar tampilannya lebih menarik. Terima kasih untuk teman-teman KKN dari UPN Veteran Surabaya untuk kegiatan pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Dengan adanya kegiatan ini, kami jadi bisa memanfaatkan limbah yang tidak terpakai dan bahkan mengganggu di rumah menjadi barang yang bermanfaat dan bisa memberikan nilai ekonomis. Terima kasih. Semoga kegiatan adik-adik KKN ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kita Desa Sidomukti. Dan terima kasih banyak. Tujuan dari pembuatan TTG ini atau teknologi tepat guna adalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Desa Sidomukti ini. Di Desa Sidomukti ini kebanyakan masyarakatnya adalah mayoritas bekerja sebagai petani. Oleh karena itu, teknologi tepat guna kami yaitu dengan menggunakan alat penabur pupuk yang ergonomis dan praktis. Selama proses pembuatan teknologi tepat guna ini, beberapa bahan yang kami gunakan yaitu terdiri dari paralon dan juga sambungan dari paralon. Kemudian di struktur bagian alat penabur kami yaitu yang paling atas terdiri dari pegangan dengan panjang sekitar 30 cm dengan ukuran paralon yaitu 1,5 dim. Kemudian di bagian tengah terdapat alat penampung atau sebagai alat isi dari rabuknya yaitu sebesar ukuran paralon sekitar 2 dim. Nah, pada bagian tersebut kami inovasikan untuk diberikan sebuah tempat atau sebuah tempat transparan yang terbuat dari fiber plastik agar isi dari rabuk atau isi dari alatnya tersebut dapat kelihatan dan diberikan juga koordinator ukuran di dalamnya sehingga dia mengetahui isi rabuk tersebut sudah berada pada tingkat mana, apa sudah sedikit, menengah atau sudah banyak. Kemudian di isi tersebut alat penampungnya itu bisa menampung sekitar 2-3 kg rabuk sehingga dapat berfungsi sebagai mempermudah kepraktisan dan penggunaan dari petani saat melakukan penaburan pupuk. Kemudian yang paling utama pada alat kami yaitu pada bagian bawah. Pada bagian bawah tersebut jika alatnya tertekan atau di push
nanti akan terbuka pintunya sehingga rabuk yang terdapat dalam alat tersebut akan keluar. Seperti itu. Jadi keseluruhan dari alat kami itu tingginya sekitar 1 meter atau 1,5 meter yang disesuaikan dengan tinggi banyak para petani di Desa Sidemukti ini, sehingga dapat mempermudah mereka dalam proses penaburan pupuk di sawah. Membantu sekali untuk para petani muda untuk bisa berkontribusi, sangat meringankan para petani dan membantu penaburan pupuk agar lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pemerintah Desa Sidemukti dan seluruh warga Desa Sidemukti mengucapkan selamat dan sukses kepada adik-adik KKN dari UPN Veteran Surabaya, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa atas kepengabdiannya, kerja kerasnya, dan program-program yang kalian tinggalkan semoga bermanfaat bagi warga Desa Sidemukti pada umumnya. Semoga ilmu kalian berkah dan sukses dalam studi, sukses dalam mendapatkan pekerjaan, dan kalian semua bisa bersilaturahmi dengan kami dan jangan terputus sampai di sini. Semoga hubungan kita tetap terjaga sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi berkecukupan tanpa harus lembur lagi, kegambir lagi. Senin pagi dilanjut taksi.